warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktikum IPA. Kami dari Pokjar Kandis dengan kami berempat. Saya sendiri Sofi Vektaliana dengan NIM 8564666132. Dan saya Eti Sutarti dengan NIM 8564666118. Dan saya Eko Satria dengan NIM 8564666196. Saya Aprilianti Saragi dengan NIM 8564666092. Baiklah, langsung saja kita saksikan video praktikum kami. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pada gelombang transversal, kita ketahui bahwa arah gerakannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan pada arah getaran longitudinal, itu gerakannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Adapun alat dan bahan yaitu ember dan air, serta batu, selingki, karet gelang, kabel listrik, dan modul sebagai buku paduan. Berikut ini adalah contoh gambar dari gelombang transversal. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Bisa dikatakan bahwa titik dari A, B, C itu dikatakan dengan bukit gelombang. Nah, sedangkan yang C, D, dan E itu namanya lembah gelombang. Nah, dan satu bukit dengan satu lembah itu disebut dengan satu gelombang. Kita lihat ada perubahan atau ada perbedaan dari gambar sebelumnya. Nah, kita ketahui bahwasanya A, B, C, D, E itu merupakan satu gelombang dan titik E, F, G, H, I itu satu gelombang. Jadi pada gambar ini diketahui ada dua gelombang. Selanjutnya, pada titik B dan F itu disebut dengan puncak gelombang. Kemudian, untuk titik D dan H itu namanya dasar gelombang. Nah, untuk titik A, C, E, G, I itu dinamakan dengan simpul gelombang. Selanjutnya, mari sama-sama kita mengamati percobaan pada selingki tersebut. Jika selingki digoyangkan ke kanan dan ke kiri dengan simpangan yang kecil, maka gelombang yang terbentuk bukit dan lembahnya juga kecil, tidak tinggi. Sedangkan, jika selingki diayunkan dengan simpangan yang jauh, maka bukit dan lembah yang terbentuk juga besar-besar. Lihatlah pada percobaan kami ini. Pada percobaan selanjutnya, kita ikatkan karet gelang ke tengah-tengah selingki. Lalu kemudian kita gerakkan ke kanan dan kiri secara berulang-ulang. Lalu kita amati apakah yang terjadi, apakah karet gelang berpindah atau tidak. Setelah diamati, ketika melakukan simpangan jauh dan dekat, yang terjadi adalah karet tidak berubah posisi atau posisinya tetap berada di situ-situ saja. Nah, untuk percobaan selanjutnya kita coba menggunakan kabel listrik. Apakah karet tersebut nantinya akan berubah posisi atau tidak? Nah, di sini kita ibaratkan Pak Eko ini untuk titik A dan Eti itu titik B. Jika Pak Eko yang melakukan pengusikan pada kabel, yang terjadi adalah karet gelang bergerak maju menuju titik B, yaitu pada Eti. Begitupun sebaliknya, ketika Eti atau titik B melakukan pengusikan pada kabel listrik, yang terjadi adalah karet gelang melaju ke depan atau melaju ke titik A. Untuk percobaan selanjutnya, kita lakukan percobaan gelombang pada permukaan air. Kita siapkan ember yang berisikan air, kemudian kita tunggu air hingga benar-benar tenang. Kemudian kita masukkan batu. Nah, setelah itu dapat kita simpulkan bahwasanya reaksi yang terjadi itu dikarenakan energi yang ditimbulkan batu yang terjatuh, sehingga terjadilah atau sehingga air menghasilkan gelombang pada permukaan air. Selanjutnya uji coba pada gelombang longitudinal. Nah, di sini terdapat perbedaan pada uji coba sebelumnya. Gelombang longitudinal itu digerakkan dengan cara didorong ke arah depan, maka akan terbentuklah rapatan-rapatan yang merambat.
seperti pada video berikut ini. Sekian video praktikum IPA di SD yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.